Partai Golkar dan PAN hari Minggu kemarin resmi bergabung dengan Gerindra dan PKB untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal Capres 2024. Terkait siapa bakal cawapresnya, Prabowo menyatakan akan memilih figur yang bisa diterima 4 parpol anggota koalisi. Cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. PAN yang baru bergabung ke koalisi Prabowo meyakini Prabowo akan memilih Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Mereka kan udah paham kalau PAN maunya Erick Thohir. Kemudian pertemuan-pertemuan informal juga sudah sering kita lakukan ya. Tinggal memang ini tinggal mengambil keputusan saja dan itu perlu dirembukkan secara dari hati ke hati di forum koalisi besar. Dan mungkin pada akhirnya kita kembalikan kepada Pak Prabowo. Buat nentuin cawapresnya, kita hakul yakin insya Allah Pak Erick Thohir yang diambil. Ya. Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang sempat disebut Prabowo sebagai figur penentu bakal cawapres, mengklaim namanya masih menjadi kandidat terkuat bakal cawapres Prabowo. Iya sambil jalan. Segera akan rapat lagi. Mengerucut beberapa nama termasuk Caimin sendiri? Ya pasti. Pasti. Di kubu koalisi pendukung Anies Baswedan, nama calon wakil presiden juga belum diumumkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi kandidat terkuat dari parpol anggota koalisi Anies. Namun Anies sepertinya masih mempertimbangkan nama lain, di antaranya Khofifah Indar Parawansa dan Yeni Wahid. Saat bertemu Anies dan AHY, Yeni sempat menyatakan mendukung AHY sebagai pendamping Anies. Ini udah paling pas, udah paling top. Oke. Nah, gitu ya. Oke, ini paling top, ini udah keren, ini udah. Koalisi pengusung Ganjar Pranowo juga belum memutuskan nama bakal cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. P3 yang menjadi anggota koalisi PDIP mendorong kadernya Sandiaga Uno sebagai pendamping Ganjar. Selain Sandiaga, PDIP memiliki banyak nama kandidat calon pendamping Ganjar. Baru-baru ini, nama Yeni Wahid juga sempat disebut elit PDIP masuk bursa calon wakil presiden. PDIP bahkan mempersilahkan P3 keluar dari koalisi jika nanti kadernya tak terpilih sebagai bakal cawapres Ganjar. Loh, monggo lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerjasama politik itu dasarnya harus kesukarelaan, ya harus kesukarelaan, tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman dan lain sebagainya. Karena kalau sebuah kerjasama politik itu landasannya bukan kesukarelaan, ya tentu perjalanannya juga akan makin sulit. Bursa calon cawapres 2024 masih dinamis. Banyak pihak memperkirakan nama-nama bacawa pres akan diumumkan mendekati masa pendaftaran capres-cawapres di KPU pertengahan Oktober mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah semua partai politik memastikan dukungan ke bacawa pres, apakah penentuan bacawa pres menjadi lebih mudah atau semakin cepat? Akankah penentuan bacawa pres bisa mengubah lagi peta koalisi? Kami bahas bersama Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dan Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad. Selamat sore Pak Jayadi, Pak Nyarwi. Sore Mbak Cindy, sore Pak Nyarwi. Baik, dengan dinamika politik saat ini, apakah penentuan bacawa pres akan semakin rumit atau justru semakin cepat, Pak Jayadi? Ya tidak semakin cepat yang pasti ya. Apakah semakin rumit itu tergantung. Karena dengan bergabungnya PAN sama Golkar ke koalisi Pak Prabowo itu minimal menambah kerumitan di Pak Prabowo kan, karena kemarin cuma satu calonnya, Caimin kan. Sekarang masing-masing parpol punya bacawa pres sendiri. Iya, sekarang ada 3, minimal ada Airlangga. Mungkin juga Airlangga nyalonin Ridwan Kamil kalau nggak Airlangga kan gitu. Lalu ada Pak Erick gitu. Jadi di sisi lain siapapun yang dipilih itu ada keperluan untuk mempertahankan koalisi tetap solid kan. Saya kira koalisinya Pak Prabowo tidak akan mengambil risiko mengambil satu cawapres lalu itu mengakibatkan salah satu partainya keluar misalnya.
Itu akan menimbulkan tantangan dan kerumitan tersendiri, bisa jadi menimbulkan semacam deadlock gitu atau jalan buntu. Karena itu kalau tidak ada pemecah kebuntuan di koalisinya Prabowo, maka akan sulit itu bertahan. Tapi saya menduga mungkin pemecah kebuntuannya ada, yaitu Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi bisa didengar oleh semua partai ini kan. Apalagi Pak Prabowo sudah bilang 4 partai ini adalah timnya Jokowi. Jadi pasti mereka mendengar dari Pak Jokowi. Tinggal masalahnya adalah kalau salah satu partai, misalnya Caimin nggak jadi cawapres, lalu partainya dikasih apa? Atau misalnya Erick Thohir tidak dipilih jadi cawapres, lalu PAN bagaimana? Demikian juga dengan Golkar. Demikian juga dengan di kubunya KPP ya. Sudah kita tahu bahwa kubu KPP masih alot itu. Nah, tampaknya masih belum bulat itu kesepakatannya apakah AHY yang akan dijadikan cawapres Anies. Lalu kalau di PDIP ya sama, masih paling tidak kalau dengar yang disampaikan oleh Mbak Puan minimal ada 5 di situ kan. Nah, masalahnya adalah ada misalnya P3 yang bergabung dengan PDIP cukup kekeh mencalonkan Sandiaga Uno. Nah, kalau Sandiaga Uno nggak dipilih, bisa jadi P3 pindah gitu. Misalnya pindah ikut ke Prabowo atau malah ikut ke Anies. Jadi ini memang masih sangat banyak pertimbangan-pertimbangan, tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh ketiga bakal koalisi ini kalau dalam menentukan cawapres. Kalaupun mereka sudah punya satu nama, menurut saya misalnya katakanlah KPP sudah punya satu nama, menurut saya itu tidak akan diumumkan juga dalam waktu cepat karena bisa jadi mereka berpikir bahwa mengumumkan itu adalah bagian dari strategi pemenangan juga kan gitu. Oke, baik. Jadi Pak Nyarwi, apakah Anda setuju juga bahwa ini kan semakin rumit dan saking rumitnya bisa saja potensi untuk loncat koalisi sangat mungkin terjadi? Ya, kerumitan itu relatif ya Cindy ya. Dalam artian begini, saya setuju dengan tadi yang terakhir sampaikan. Kalau kita kan tahu ada tren nih, karena pengumuman sosok cawapres itu bagian dari strategi juga kan gitu. Kita mengacu pada misalnya contoh Pilpres 2019 lalu kan gitu. Nama itu bisa berubah di detik-detik terakhir ya. Dan ini saya kira juga bisa terjadi pada semua blok koalisi. Baik koalisi Mas Ganjar gitu, PDIP gitu ya, dengan yang lain ya, P3 dan lain-lain, maupun koalisi Pak Prabowo ya, di situ ada PKB, ada PAN, ada Golkar, dan juga koalisi perubahan dan Persatuan Perubahan ya. Dan mengusung Mas Anies, ada AHY dan juga PKS. Hanya saja tentu saja pertanyaannya gini ya Cindy ya, dari blok-blok koalisi ini sebenarnya yang paling relatif aman ya dukungan untuk proses pencalonan, karena kan kalau kita yang terdekat kan tentu saja itu ada 2 hal. Yang satu, proses pencalonan di KPU itu memenuhi presidential threshold, yang kedua yang punya peluang ya, yang kompetitif untuk kan gitu. Kalau dari sisi peluang gitu, istilahnya untuk ke KPU ya, saya kira misalnya yang terakhir, benar-benar terakhir gabungnya PAN gitu dan Golkar gitu ke Gerindra ya, ke Pak Prabowo, saya kira ini semakin menjadikan blok kubu Prabowo jauh lebih aman. Kenapa? Misalnya pasti di sana terjadi ya dinamika tarik ulur siapa sosok cawapres gitu ya. Dan yang kita tahu bahwa dari awal PKB sangat mendorong ya dari para ulama dan seluruhnya agar Caimin bisa calonkan sebagai cawapres. Tapi seandainya gitu ya, nah itu sangat sulit sekali gitu ya untuk dipenuhi harapan itu, dan PKB bisa menarik diri dari situ. Nah, kubu Prabowo yang awalnya Gerindra yang awalnya tidak cukup, saya kira sudah ada PAN dan juga ada Golkar di sana. Itu juga tidak secara otomatis akan selesai juga masalahnya kan gitu. Tadi sudah disampaikan Mas Jayadi ya. Bagaimana misalnya PAN yang menginginkan Erick Thohir, sementara Golkar bisa aja antara Pak Erlangga ataupun Ridwan Kamil misalnya begitu. Nah, yang kedua yang relatif aman saya kira juga termasuk PDIP ya yang mengusung Mas Ganjar. Tetapi kita kan tahu semangat PDIP itu tidak ingin gitu ya mencalonkan ya blok koalisi dengan partai yang sifatnya lebih sedikit, bahkan berusaha memukul yang lain kan gitu. Dan di situ bisa aja terjadi perubahan ya. Misalnya seandainya kita tahu bahwa P3 sangat mendorong sekali gitu ya supaya
Jadi, Sandiaga Uno di situ. Nah, seandainya itu tidak terpenuhi, bisa aja P3-nya yang bergeser ke tempat lain gitu, yang bisa jadi jadi ke koalisi kalau demikian Pak Nyarwi, koalisi mana yang rawan pecah atau tidak solid? Ya, kalau sampai hari ini ya, bukan pecah ya, tetapi goyang komposisinya itu justru menurut saya ya, itu bisa di koalisi Pak Prabowo, Gerindra, PAN, Golkar. Kenapa? Terlalu ya, gendut begitu, kalau gemuk ya? Kan di koalisi di sosok cawapres tadi ya. Itu prioritas yang kerentanan pertama. Karena apa? Jumlahnya juga semakin banyak. Ya. Kepentingan yang harus diakomodasi juga makin banyak gitu ya. Walaupun diuntungkan juga, Cindy. Yang pertama jelas keuntungannya stok cawapres banyak. Ya, artinya memilih alternatif dari berbagai simulasi dari kompetitor juga. Yang kedua juga kemudian dukungan mesin politik. Walaupun kita tahu pengalaman dari berbagai apapun pilpres, dukungan dari jumlah partai itu bukan jaminan memenangkan pilpres gitu ya, karena daya tarik pemilih. Tetapi kan kita tahu juga ya, elektabilitas Pak Prabowo so far sampai hari ini overall masih bagus, dan bahkan dicatat di beberapa lembaga survei juga di atas Mas Ganjar ya, secara relatif ya di situ. Oke. Pak Jayadi, tadi penentuan bacawa pres dari masing-masing koalisi itu heavy-nya kemana sih? Apakah insentif elektoral, ataukah bagi-bagi kekuasaan, ataukah amunisi untuk logistik di pilpres nanti? Kalau untuk PDIP, pertama-tama itu soal insentif elektoral. Jadi yang dipikirkan oleh PDIP Ganjar saya kira adalah mencari calon wapres yang bisa menutup kekurangan Ganjar di Jawa Barat dan di luar Jawa. Itu. Tetapi itu sudah diakomodir oleh P3 untuk permasalahan itu, insentif elektoral yang dibutuhkan oleh Ganjar menurut Anda? Sandi bisa membantu untuk luar Jawa. Dia cukup merata kekuatannya. Jadi kalau hanya Jawa Barat sebetulnya Ganjar bisa ke Ridwan Kamil, tapi Ridwan Kamil kan sudah di Golkar, jadi nggak mungkin. Tapi PDI bilang kalau P3 tetap memaksa Sandi jadi bacawa pres boleh keluar gitu. Ya, itu artinya kan P3 bisa punya calon lain tanpa mempertimbangkan insentif elektoral. Oke. Nah, kalau benar kata Mas Nyarwi tadi, kalau di KPP sama koalisi Pak Prabowo, pertama insentif elektoral, yang kedua soliditas koalisi itu yang menjadi penting. Terutama KPP ya. KPP itu kalau misalnya Agus Harimurti Yudhoyono tidak dijadikan cawapres, lalu kemudian itu membuat Demokrat tidak mau berada di KPP, maka otomatis koalisinya bubar. Jadi harus dipertimbangkan insentif elektoral sekaligus soliditas koalisi kalau di KPP. Sama dengan di koalisi Pak Prabowo, insentif elektoral juga diperhitungkan sekaligus soliditas koalisi kan? Ya. Soliditas koalisi untuk Prabowo, kalau yang dimaksud soliditas koalisi hanyalah bisa punya tiket atau tidak, itu tidak sulit. Karena kan salah satu keluar, misalnya Caimin keluar kan tetap ada 3 masih cukup. Tapi kalau berpikir soal insentif elektoral, Pak Prabowo sangat memerlukan kekuatan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan itu dipegang oleh Caimin. Itu antara lain dipegang oleh Caimin. Tapi Prabowo calon seperti Erick Thohir itu juga bisa membantu Prabowo di luar Jawa. Karena kekuatan Erick Thohir itu mirip dengan Sandi, cenderung merata di berbagai wilayah. Jadi di pertimbangan untuk koalisi Pak Prabowo tampaknya akan lebih banyak dan lebih alot gitu. Cuma ada satu keuntungan di sini. Kalau terjadi deadlock seperti yang saya bilang tadi, diperlukan orang atau pihak yang mampu memecah deadlock itu. Jokowi. Nah, menurut saya Jokowi bisa memainkan peran itu sehingga Pak Prabowo mau dengar dari Pak Jokowi, Pak Muhaimin juga dan sebagainya. Dugaan saya Prabowo tidak akan mau mengorbankan untuk ditinggalkan oleh Caimin. Dan Caimin saya kira tidak mudah juga berpindah ke yang lain. Karena? Caimin baru akan berpindah misalnya ke Ganjar kalau jelas dia ditawari sebagai cawapres. Kalau enggak, tidak terlalu banyak keuntungan yang bisa dia peroleh. Oke, kalau orang itu adalah Jokowi, itu bisa memecah kebuntuan di koalisi Prabowo Subianto. Padahal Jokowi punya afiliasi juga dengan PDI Perjuangan. Akankah Jokowi memainkan 2 peran itu di Prabowo Subianto dan di PDI Perjuangan untuk menentukan atau memberikan rekomendasi terkait siapa bacawa pres dari masing-masing capres ini? Kalau saya,
di di PDIP tidak diperlukan lagi pemecah kebuntuan karena kan otoritasnya ada di ketua umum. Oke. Jadi dan kalaupun misalnya ada ketidaksetujuan terhadap cawapres yang dipilih, itu ancaman dari partai misalnya dari P3 untuk keluar dari koalisi itu tidak membuat Ganjar tidak berlayar kan gitu. Selain itu Ganjar juga hanya memerlukan kekuatan di luar Jawa dan Jawa Barat gitu. Dan keputusan diambil di di tingkat ketua umum Megawati. Oke. Jadi Meskipun ada rekomendasi dari Pak Jokowi yang juga akan didengar oleh PD Perjuangan dan Ganjar ya. ya tentu saja itu akan didengar, tapi saya Baik. kira Pak Jokowi tidak menjadi pemecah tidak menjadi semacam pemecah kebuntuan untuk di PDIP. Oke, Pak Nyarwi, ada nama Yeni Wahid yang didekati baik Anies dan juga Ganjar. Dua-duanya mendekati atau ada kode-kode sinyal-sinyal yang dilempar untuk Yeni Wahid. Siapa yang paling berpotensi untuk menggandeng Yeni Wahid? Apakah Anies atau Ganjar? Dan sebenarnya seberapa besar faktor Yeni Wahid untuk mendapatkan suara Nahdliyin dan mengisi kekosongan dua baca pres ini di Jawa Timur dan di Jawa Tengah? Ya, saya kira kalau dari sisi popularitas ya, Mbak Yeni itu di beberapa data survei mungkin juga terpotret cukup lumayan lah. Tapi kita kan juga tahu ya dari berbagai data survei yang ada itu tingkat elektabilitasnya itu belum terlalu kuat ya. Walaupun secara simbolik sekali lagi ya Cindy, secara simbolik itu kan beliau putri Gus Dur ya. Kita tahu di Jawa Timur ya basis pemilih yang luar biasa loyalitasnya khususnya NU dan ke Gus Dur itu sangat tinggi ya. Nah, pertanyaannya gitu, apakah misalnya kubu Anies gitu ya di blok koalisi Persatuan Perubahan Persatuan itu dan kubu Mas Ganjar akan tertarik untuk mengisi basis itu dan apakah harus Mbak Yeni kan gitu pertanyaannya. Saya kira tidak sepenuhnya bisa dijawab ya. Artinya begini, daya tarik elektoral politisi itu kan juga harus teruji ya. Dan tidak hanya itu juga butuh dukungan partai dan juga ormas. Dan kita tahu kalau NU sendiri kan juga secara resmi dan juga banyak sekali himbauan sering disampaikan Ketua Umum PBNU Gus Yahya itu kan menyatakan NU itu tidak bisa ditarik kemana-mana dan tidak boleh kemana-mana. Jadi saya kira juga itu bukan menjanjikan ya bahwa menjadi daya tarik ya bagi capres gitu untuk menarik Mbak Yeni sebagai sosok capres. Kalau bahwa itu sebagai mungkin tokoh atau figur yang bisa diandalkan untuk maju capres, saya kira itu punya banyak peluang di sana. Tetapi saya belum terlalu yakin kalau itu menjadi daya tarik untuk menambah insentif elektoral. Itu kira-kira. Sepertinya masih sampai 2 bulan lagi ya, sampai Oktober kita akan melihat dinamika politik ini sampai titik penghabisan pendaftaran capres dan cawapres. Terima kasih Mbak Jayadiana dan juga Pak Nyarwi sudah berdiskusi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih.